Selamat sore semuanya. Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Rona Melati Syadari dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Universitas 17 Agustus Semarang dengan NIM 22-138-62-2047. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi pendidikan sebagai kapital. Materi dalam video kali ini akan membahas 5 pembahasan, yaitu pengertian kapital, pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, dan pendidikan sebagai kapital simbolik. Pembahasan pertama akan membahas terkait dengan pengertian kapital. Yang mana pengertian kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya, seperti sebuah pendapatan, keuntungan, ataupun laba di dalam arti yang luas. Oleh karena itu, kapital melalui suatu proses yang cukup panjang. Perkembangan kapital terjadi di dalam proses neokapital, yang mana pada proses tersebut menghasilkan suatu bentukan, yaitu kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji satu-satu dari keempat kapital tersebut. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia. Pada materi yang pertama akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari kapital manusia, perkembangan teori kapital manusia, dan kenapa pendidikan digunakan sebagai kapital manusia. Yang pertama, pengertian dari kapital manusia. Kapital manusia merupakan kemampuan yang dimiliki manusia yang diperoleh melalui pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan agar mampu melakukan kegiatan tertentu. Kapital manusia diciptakan untuk memberikan dorongan atau memberikan kemampuan kepada manusia agar memampukan manusia itu untuk melakukan kegiatan dengan cara-cara yang baru. Yang kedua akan membahas terkait dengan perkembangan teori kapital manusia. Perkembangan teori kapital manusia diawali Adam Smith yang dikaji oleh Suryadi, yang mana Adam Smith menyampaikan bahwa kapital manusia merupakan kemampuan dan kecakapan yang diperoleh semua anggota masyarakat, yang mana kemampuan dan keterampilan tersebut dapat dikatakan sebuah kapital apabila seseorang mampu menggunakan mesin-mesin yang sama pentingnya dan berharganya mesin-mesin tersebut. Perkembangan teori kapital manusia selanjutnya yaitu disampaikan oleh Heinrich von Thunen yang dikaji oleh Suryadi, yang mana Heinrich von Thunen dapat dikatakan sebagai penggagas awal studi kapital manusia. Beliau menyampaikan bahwa tingkat pelayanan dari manusia merupakan bagian terpenting dari aset nasional. Von Thunen juga berargumentasi bahwa pendidikan akan menghasilkan keterampilan dan kemampuan yang lebih tinggi, yang mana jika dihasilkan kemampuan dan keterampilan yang tinggi akan menghasilkan juga penghasilan yang cukup tinggi. Teori kapital manusia dilanjutkan oleh Theodor, yang mana beliau memberikan batasan yang cukup tegas yang dinamakan dengan kapital manusia, yang mana beliau juga memberikan motivasi bagi para ekonom
untuk melanjutkan studi terkait dengan kapital manusia, karena beliau melihat bahwa kapital manusia sebagai nilai yang ditambahkan kepada pekerja agar pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan aset yang berguna bagi pekerja ataupun bagi perusahaan, serta bagi proses pertukaran. Pembahasan selanjutnya akan membahas terkait dengan pendidikan sebagai kapital manusia, yang mana pendidikan sebagai kapital manusia dikarenakan pengakuan kepemilikan kapital manusia yang berupa pengetahuan dan kemampuan yang dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda, yang mana pengakuan terhadap kapital manusia tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan informal. Materi selanjutnya terkait dengan pendidikan sebagai kapital sosial. Sebelum melanjut untuk lebih jauh, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari kapital sosial. Kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan untuk menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individu ataupun tujuan kelompok secara efisien ataupun efektif dengan menggunakan kapital lainnya. Pembahasan selanjutnya akan membahas terkait dengan kontroversi pemahaman kapital sosial, yang mana diawali pada tahun 1090 yang dikemukakan oleh Coleman, yang mana beliau menyampaikan bahwa kapital sosial memiliki beberapa bentuk, yaitu kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, dan organisasi. Kontroversi yang kedua disampaikan oleh Pratikno pada tahun 2001, yang mana beliau membagi kapital sosial menjadi 3 level, yaitu diawali dari nilai, institusi, dan mekanisme. Kontroversi yang ketiga disampaikan oleh Portes pada tahun 1095, yang mana beliau mengajukan 4 sumber kapital sosial, yaitu nilai, solidaritas, resiprositas, dan kepercayaan. Pembahasan selanjutnya akan membahas terkait dengan kenapa pendidikan digunakan sebagai kapital sosial. Karena di dalam lembaga pendidikan terjadi suatu pengolahan suatu jaringan sosial sesama alumni, alumni dengan guru, siswa dengan alumni, dan guru dengan siswa, sehingga tercipta suatu kapital sosial yang mampu menumbuh kembangkan sosial seseorang di dalam lingkungannya. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat apabila orang tersebut mampu menciptakan suatu kepercayaan dengan alumni lainnya. Kapital sosial sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Sebelum lanjut lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kapital budaya. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera untuk bernilai budaya dan memiliki pola-pola konsumsi tertentu yang dilambangkan dalam bentuk kualifikasi pendidikan, yaitu melalui melakukan pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi ke generasi lainnya, baik itu melalui pendidikan formal ataupun melalui pendidikan informal. Selanjutnya akan membahas terkait dengan
Kenapa pendidikan digunakan sebagai kapital budaya? Karena di dalam pendidikan dibentuk suatu kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang, yang mana kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut akan memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa yang baik. Materi terakhir akan membahas terkait dengan pendidikan sebagai kapital simbolik. Terlebih dahulu perlu kita ketahui pengertian dari kapital simbolik. Kapital simbolik adalah suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang mengalami suatu transformasi, yang mana transformasi tersebut terwujud di dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Pendidikan juga digunakan di dalam kapital simbolik, yang mana kemampuan mengatur simbolik tidak dapat diperoleh sejak seseorang lahir, melainkan dapat diperoleh melalui suatu proses pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal, serta melalui reproduksi sosial lainnya. Sebagai simbolik, pendidikan memiliki peran sebagai agen sosialisasi dan agen hegemonik. Melalui pemaparan materi-materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting di dalam kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Karena pendidikan tersebut akan digunakan untuk mencapai keuntungan yang berguna bagi manusia tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan hari ini. Saya harap teman-teman sekalian mendapatkan ilmu baru terkait dengan pendidikan sebagai kapital. Jika ada tutur kata yang kurang baik ataupun kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf dan saya harap kita dapat bertemu kembali di video selanjutnya. Saya akhiri presentasi saya dengan salam Rahayu.